Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinta Asganora, guru pendidikan agama Islam SDN 09 Kampung Parit, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan nomor peserta PPG 21125093. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 akan berbagi praktek mengajar uji kinerja pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 dengan sebab hidup lapang dengan berbagi, dengan materi zakat, dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak sehat semua dan semangat semua. Baik, sekarang kita akan memulai pelajaran. Dengan memulai pelajaran itu lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas, siapkan kelasnya untuk berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga. Nah, sekarang kita lanjutkan. Biasanya kita membaca surat-surat pendek yang sudah diajarkan sebelumnya. Silakan kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa
kita mulai pelajaran pada hari ini, apa ingin absen dulu? Coba lihat kiri kanan temannya, ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Bagus, hadir semua. Alhamdulillah, berarti anak-anak Pak sehat semua. Berarti hadir semua, tidak ada yang libur, tidak ada yang sakit. Berarti anak-anak Pak sehat semua. Baik. Sekarang apa ingin tanya dulu? Minggu lalu kita telah belajar tentang aku anak soleh. Jadi apa saja yang dikatakan anak soleh? Siapa? Nah, apa itu Hafiz? Anak yang taat kepada Allah, Iya. orang tua, dan menghormati orang lain. Bagus. Hafiz bagus menjawab. Anak soleh itu anak yang taat kepada Allah, kepada orang tua, dan kepada orang lain. Berarti dia menghargai sesama orang lain. Jadi setelah kita belajar minggu lalu, kan sudah Pak suruh untuk membaca pelajaran berikutnya, yaitu tentang hidup lapang dan dengan berbagi. Itu ada dibaca di rumah anak-anak Pak? Ada? Berarti kita akan masuk nanti pelajaran kita, yaitu hidup lapang dengan berbagi, yaitu tentang zakat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya Pak awali dengan speaking, yaitu tepuk semangat. Paham? Kita coba tepuk semangat. Satu kali tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, rancak benar. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pelajaran kita. Dah, pernahkah terpikir oleh anak-anak Bapak? Itu tentang ketika kita dengan orang tua kita ketika masa bulan Ramadan, kita dengan orang tua kita, dengan ibu atau ayah kita membawa bekal. Tahu bekal? Apa itu kalau bekal kita di daerah kita? Nasi. Kalau biasanya kalau sebelum ditanak nasi itu apa? Beras. Itu adalah makanan pokok kita. Jadi makan pokok itu yang kita berikan. Ada pernah anak-anak Pak mengalami itu? Kemana kita bawa? Wah, bagus, ke panitia yang ada di masjid. Terus ada kita langsung, siapa yang pernah langsung memberikan kepada orangnya? Ada? Ada? Ada. Kita langsung memberikan kepada orang yang berhak. Nah, kita lihat dulu pelajaran kita. Itu tentang zakat. Nah, jadi sebelum kita belajar, kita dulu lihat tujuan kita belajar hidup lapang dengan berbagi tentang zakat ini. Nah, kita baca. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Itu yang pertama. Jadi anak-anak Bapak nanti bisa menjelaskan makna zakat fitrah itu. Nah, yang kedua, tujuan kita belajar ini peserta didik dapat menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti implementasikan zakat fitrah dengan benar. Nah, jadi nanti anak-anak Pak setelah kita belajar zakat fitrah ini, anak-anak Pak bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana yang dikatakan dermawan itu. Nah, terus itu apa itu yang dermawan? Siapa yang tahu? Dermawan. Siapa yang tahu? Orang yang suka apa? Berbagi. Bagus. Apa lagi? Memberi. Mengharapkan imbalan dia? Tidak, itu tujuannya. Tujuan kita belajar hari ini. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan
Nanti kita coba berapa koma dalam beras itu berapa kilonya. Udah tahu berapa kilo kalau udah belajar malam? Berapa kilo? Siapa yang tahu? Bagus, 2,5 atau 2,5 kilogram. Kalau liternya berapa? Siapa yang tahu? 3,5 liter. Itu ada saja, ada yang beras, ada pula yang gandum, ada juga jagung, ada juga sagu. Itu tergantung daerahnya. Kita lihat. Masuk kita pelajaran kita. Jadi sebelum kita masuk pelajaran kita, alangkah enaknya kita dulu menyanyikan sebuah lagu tentang 8 mustahik zakat. Pernah mendengar mustahik zakat? Apa itu? Orang yang bagaimana? Orang yang berhak atau orang yang tidak berhak? Orang yang berhak menerima zakat. Coba kita lihat dulu, kita nyanyikan sama-sama. Itu dengan irama beca, beca. Kan pernah dengar itu lagunya? Ayo kita nyanyikan. Pak, bisa? Oke, sekarang kita lihat. Ayo, perhatikan. Itu apa itu zakat? Siapa yang tahu? Apa itu zakat? Coba angkat tangannya. Siapa yang tahu apa itu zakat? Boleh membersihkan harta, bagus. Nah, siapa lagi? Boleh membersihkan diri atau dosa-dosa, boleh. Itu apa itu zakat? Berarti anak-anak Pak sudah ada yang membaca yang lain? Apa yang kita berikan? Itu adalah merupakan zakat. Kita lihat itu zakat itu berasal dari kata zakat. Apa arti zakat? Bersih, suci, zakatnya itu dalam bahasa Arab. Itu bersih, suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Kita lihat dulu. Zakat artinya itu membersihkan harta. Nah, terus fitrah artinya kesucian manusia sejak lahir. Berarti jadi zakat fitrah itu adalah sedekah wajib yang harus dikeluarkan oleh setiap jadi zakat fitrah itu harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Sekarang kita simak dulu kenapa wajib hukumnya zakat fitrah itu. Nah, kita simak video berikut ini. Apa ya kita wajib membayar zakat fitrah? Teman-teman, ayo sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Loh, itu kan Clara. Katanya dia mau pergi. Kok malah ada di saung? Aku samperin Clara, kamu ngapain di sini?
di Intan. Aku cuma dibaca aja nih, ya sekalian ngabuburit. Hehehe. Tadi katanya kamu mau nemenin mamamu belanja, kok malah di sini? Udah jadi, kata mama besok aja. Kan besok hari libur. Sekalian mau beli buat persiapan lebaran. Kamu dari mana, Bintang? Dari masjid. Tadi aku sama ibuku habis nganter zakat fitrah ke masjid. Terus ibuku malah lapar untuk acara pembagian zakat. Ya udah, aku bilang aja. Kamu udah bayar zakat fitrah belum, Clara? Nggak tahu deh. Kayaknya belum. Nanti aku tanya nih sama mama. Iya, coba tanya. Siapa tahu aja mamamu lupa. Membayar zakat wajib loh, jangan sampai lupa ya. Iya, kenapa ya kita wajib bayar zakat fitrah? Teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Iya, memang benar. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tuh, kan? Bener. Iya, aku tahu. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tapi buat apa? Dan kenapa zakat itu diwajibkan? Karena zakat itu termasuk dalam hukum Islam yang keempat. Siapa saja yang mampu, maka dia harus berzakat. Dan zakat fitrah itu berguna untuk membersihkan harta serta sebagai pelengkap bulan puasa kita. Tadi pas aku menyerahkan zakat, ada orang lain juga. Tapi mereka memakai uang untuk membayar zakatnya. Sebenarnya, bayar zakat itu pakai uang atau beras. Kok beda-beda? Zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok kita, yaitu beras sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilo. Tetapi, zakat fitrah juga bisa dikeluarkan dengan uang sejumlah harga dari 2,5 kilo beras tersebut. Zakat yang kita keluarkan bisa kita kumpulkan pada panitia penerima zakat yang nantinya akan membagikan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus berniat untuk berzakat fitrah. Kedua, kita anggarkan zakat fitrah ke panitia setempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah berupa beras atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan ijab kabul dengan panitia zakat. Kemudian, panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda zakat diterima. Oh, jadi seperti itu tata cara membayar dan menyerahkan zakat fitrah. Aku juga tadi seperti itu. Di masjid ada banyak panitia yang membantu orang-orang untuk membayarkan zakat mereka. Iya, memang seperti itulah tata cara untuk membayar zakat. Membayar zakat juga ada batas waktunya loh, yaitu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi jangan sampai telat ya untuk membayar zakat fitrah. Kalau aku mah gak bakal telat, kan udah tadi. Clara, kamu jangan sampai telat bayar zakatnya. Iya, nanti aku bilang sama orang tuaku. Bintang, aku mau pulang ah. Bentar lagi maghrib nih. Aku mau bantuin mama nyiapin untuk buka puasa nanti. Yaudah, aku juga mau pulang. Aku mau nungguin maghrib di meja makan. Jadi, kalau udah azan, aku bisa langsung makan dan minum. Jangan lupa baca doa buka puasa ya. Terus jangan makan yang berlebihan. Nanti Kak, dari video yang kakak putarkan, berarti sudah tahu apa hukumnya? Wajib. Kapan waktu kita membayar zakat fitrah itu? Sebelum sholat Idul Fitri. Boleh dari awal Ramadan? Boleh. Awal Ramadan sampai mau menjelang sholat Idul Fitri. Setelah Idul Fitri boleh kita bayar zakat fitrah? Boleh. Nah, kita lanjut. Berarti anak-anak sudah memahami apa yang telah dijelaskan dalam video tadi. Nah, kita lanjut. Nah, tadi Pak bilang sudah singgung zakat itu dibagi menjadi dua. Zakat fitrah, zakat mal. Nah, pernah dengar apa itu zakat mal? Siapa yang tahu? Zakat yang dikeluarkan dari kekayaan Itu zakat kekayaan atau zakat harta. Oh, zakat harta. Nah, itu harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal itu terbagi pula banyak dia. Ada pula yang dikatakan zakat pertanian, zakat profesi, zakat perniagaan, zakat penemuan. Nah, itu dan lain sebagainya. Tetapi kita baru belajar zakat fitrah. Itu zakat fitrah apa? Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Nah, itu menjelang hari raya Idul Fitri. Kita lihat dulu. Nanti ada tugas yang akan Pak bagikan. Nah, nanti akan dibagi beberapa kelompok. Beberapa kelompok. Ada nanti 4 kelompok bisa ini 16 orang 4 kelompok. Berarti ada 4 orang satu kelompok. Terserah anak-anak Pak mau dinamakan kelompok saya namanya ini Pak. Itu nama Asmaul Husna aja Pak. Bagus. Mau? Mau. Sekarang Pak tunjuk aja ya. Yang ini kelompok 1. Yang ini, yang apa ini? Kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Ini kelompok 4 dengan temanya yang di belakang. Bisa? Sekarang kita pindah dulu. Kita
1, silakan dituliskan dengan temanya. 2, ditulis di bukunya. 3, 4. Nah, amati perintahnya. Silakan dituliskan nama kelompoknya. Apa nama kelompoknya? Tuliskan di sana. Terus anggotanya siapa saja, tuliskan di sana. Tuliskan nama kelompoknya. Dah siap? Siapa yang udah siap? Angkat tangan. Nah, bagus. Kelompok apa ini? Assalam. Nah, silakan bacakan hasilnya. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Assalam. Coba bacakan hasil diskusinya. Bacaan apa saja? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Assalam ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ayudhya Inara. Pada Ayudhya Inara dengan soal apa yang kalian pikirkan tentang gambar di atas. Ceritakan kegiatan yang serupa dengan gambar tersebut. Apa yang pernah kalian berikan kepada orang lain? Menurut kelompok kami, mengamati sebuah gambar ini merupakan tentang senang berbagi, yaitu merasa bahagia atau memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi sesuatu. Dengan demikian, kami sering berbagi matanya dengan berbagai makanan sekelas bersama teman-teman baik sekelas walaupun tidak sekelas. Demikian hasil diskusi kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang mau tampil? Silakan sudah siap. Nah, silakan kelompok apa ini? Kelompok Al-Malik. Silakan kelompok Al-Malik menampilkan hasil diskusinya dengan tema-temanya. Bagus. Nah, kan? Jangan sampai kalah. Kelompok 1 udah kalah ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Al-Malik akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Faila. Yang perintahnya. Coba ceritakan bagaimana menunaikan zakat di daerah kalian. Menurut kelompok kami,
keluarga yang terdiri dari suami istri dan 3 orang anak. Di akhir bulan Ramadan hingga matahari terbenam, mereka kebingungan karena beras yang akan digunakan dalam biaya zakat fitrah hanya cukup untuk 3 orang. Mereka juga tidak cukup uang untuk membeli beras tadi. Sementara batas waktu membayar hingga sebelum sholat Idul Fitri. Menurut kelompok kami, keluarga tersebut tidak wajib membayar zakat fitrah jika dalam kondisi sangat sulit dan tidak mampu untuk membayar zakat fitrahnya. Karena salah satu syarat wajib zakat itu adalah orang yang mampu, jadi keluarga tersebut termasuk golongan orang yang tidak wajib membayar zakat fitrah. Bagus. Demikian apa kami sampaikan di hasil kelompok diskusi kami. Kami sudah ingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir, silakan kelompoknya. Ya. Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Qudus ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Sabira. Kepada Sabira kami persilakan dengan soalan apa yang diketahui tentang Basnas, apa tugas-tugas Basnas, apa peran Basnas dalam membangun masyarakat. Menurut kelompok kami, Basnas adalah Badan Amil Zakat Nasional, adalah suatu lembaga pemerintah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Tugas utama Basnas adalah melakukan mengelola zakat melalui perencanaan. Demikian hasil diskusi kami. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan dikumpul oleh ketua masing-masing. Dan tugasnya kita dikerjakan. Nah, jadi dari hasil kelompok tadi, diskusi kelompok tadi, anak-anak Pak sudah paham? Jadi dapat disimpulkan. Jadi zakat fitrah itu wajib. Nah, besarannya apa? Sesuai dengan makanan pokok daerah masing-masing. Ada 2,5 kilogram dan kalau diliterkan 3,5 liter. Nah, terus ada juga yang dinamakan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, terus itu adalah tugasnya mengumpulkan zakat yang semuanya apakah itu sedekah, infak dikumpulkan oleh kalau bebas nas untuk disalurkan nanti kepada orang-orang yang berhak menerima. Terus ada lagi yaitu tentang soalnya ada sebuah keluarga terdiri dari ayah, suami, istri dan 3 orang anaknya. Tetapi dia hanya bisa, nah tadi yang dibahas oleh kelompok siapa? Al-Qawiyu, yaitu kelompok 1 Al-Qawiyu membahas itu bermasalahnya apakah dia wajib membayar zakat fitrah, tetapi itu tidak wajib membayar zakat fitrah karena dikatakan dia tidak mampu, karena dia hanya dibayarkannya 3 orang, hanya untuk 3 orang, tetapi yang untuk dimakan dan besok tidak ada lagi, berarti dia tidak wajib membayar zakat fitrah, berarti dia berhak menerima zakat fitrah. Nah, itulah kesimpulan kita pada pembelajaran kelompok ini. Nah, jadi kesimpulan kita belajar di hari ini itu kita lihat itu kita itu zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, bagi setiap muslim yang lahir, walaupun baru lahir dia pada bulan Ramadan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktunya? Mulai dari awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, terus jadi apa? Dengan hikmahnya, dengan membayar zakat fitrah kita dapat membersihkan diri kita. Nah, dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa-dosa kita
setelah kita melaksanakan fitrah ini. Terus meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan fitrah ini menjadi anak Pak yang dermawan, yang suka memberi. Nah, setelah kita menyimpulkan pelajaran ini, apa ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi, apa ingin merintahkan memberikan bukan anak apa? Itu setelah kita belajar zakat, silakan nanti untuk minggu depan pelajari yaitu tentang infak dan sedekah. Nah, baca di rumah bukunya yaitu tentang infak dan sedekah. Oke? Nah, dengan demikian kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan maksudnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.